Ya, mencepat lele. Jadi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, udah kelihatan slide-nya? Udah Ibu. Udah. Ya, hari ini kita bahas lanjut ya. Kalau kemarin kita udah eh, apa bahas terkait dengan ekstraksi sama eh, pengujian ya kualitatif dan kuantitatif untuk senyawa alkaloid. Jadi malam ini kita bahas terkait dengan isolasi sama teknik pemurnian untuk senyawa alkaloid itu gimana. Nah, nanti di sini ada beberapa referensi kalian bisa baca terkait dengan senyawa alkaloid. Jadi sebenarnya konsep dasar untuk kita bisa mengisolasi senyawa alkaloid itu sebenarnya kita harus tahu dari sifat senyawanya gitu. Jadi kita tahu bahwa senyawa alkaloid itu dia kan umumnya sebagian besar itu bersifat basa lemah karena dia mengandung kita tahu kemarin pas di awal terkait dengan apa namanya pengantar senyawa alkaloid bahwa atom nitrogen yang dikandung oleh alkaloid itulah yang nanti bisa memberikan apa namanya sifat sebagai basa lemahnya ini tadi gitu. Nah, jadi nanti dengan adanya nitrogen ini tadi gitu kan sama nanti itu adalah apa namanya gugus fungsi yang nempel gitu ya di dekat atom nitrogennya ini tadi. Juga itu yang nanti akan membantu apakah dia nanti basa lemah atau tidak gitu ya atau netral gitu. Nah, nanti di sini kalau biasanya untuk senyawa alkaloid itu kalau misalnya kita tambahkan dengan asam, maka dia akan membentuk garam. Karena kan tadi dia sifat alkaloidnya itu basa, itu kan basa ketemu asam nanti akan membentuk suatu garam gitu. Nah, kita tahu bahwa garam itu akan larut di dalam pelarut-pelarut yang bersifat polar gitu ya, misalnya kayak air. Nah, kemudian juga kalau misalkan dia dalam suasana basah itu ya, untuk senyawa alkaloid ini biasanya dia akan kembali membentuk basa bebas gitu. Jadi makanya biasanya kadang kalau kita mau ekstraksi untuk senyawa alkaloid itu kita lakukan secara bertahap. Jadi biasanya nanti kita tambahkan HCl, kemudian baru kita nanti basahkan lagi gitu. Nah, nanti karena tadi dia kalau dalam suasana basah dia kembali menjadi basa lemah, basa bebas gitu ya, yang misalnya alkaloid bebasnya gitu kan. Nah, ini sifatnya dia lebih nonpolar gitu. Jadi otomatis nanti dia akan larut di dalam pelarut-pelarut yang sifatnya eh, apa namanya nonpolar atau pelarut-pelarut organik yang sifatnya nonpolar. Jadi misalnya contohnya kayak kloroform, diklormetan, etil asetat itu bisa gitu ya. Ataupun nanti ke dalam N-heksan gitu. Nah, cuman biasanya kalau yang ke arah yang pelarut-pelarut yang agak semi polar tapi lebih ke non polar gitu ya. Nah, kemudian alkaloid itu biasanya juga di dalam tanaman itu biasanya jumlahnya
kecil dan tidak begitu besar gitu ya. Dan biasanya banyak bercampur dengan berbagai metabolit lainnya. Jadi biasanya tadi kita tahu maka kita harus memisahkan secara bertahap untuk mendapatkan alkaloid bebasnya ini tadi gitu. Karena yang kita harapkan itu adalah alkaloid dalam bentuk basa bebas ini tadi. Nah, untuk mengisolasi senyawa alkaloid itu biasanya nanti kita isolasi itu kan sebenarnya untuk kita mendapatkan satu senyawa tunggal gitu ya, yang biasanya nanti harusnya tuh murni gitu. Jadi makanya biasanya kalau orang mau dapatin isolat itu kan, isolat itu nanti ada berbagai tahapan untuk mendapatkannya. Jadi misalnya nanti kita dari ekstraksi, kemudian nanti dari ekstraksi kita fraksinasi, kemudian nanti baru kita proses ke isolasi gitu untuk mendapatkan apa namanya isolatnya ini tadi gitu. Isolat ini nanti berupa senyawa murni yang memang tunggal gitu. Makanya biasanya nanti kita uji sifat-sifat kimia maupun farmakologis dari sifat fisikokimianya ya, sama nanti apa namanya sifat farmakologisnya tadi, efek farmakologis dari senyawa tersebut gitu. Nah, itu yang dilakukan. Nah, tahap isolasi itu bisa tadi dari proses awal kita bisa ekstraksi dulu gitu ya, menggunakan pelarut nonpolar misalnya pakai heksan itu untuk membuang senyawa-senyawa yang kita tidak pengen gitu ya. Karena kan misalnya kayak di tanaman kayak daun itu banyak mengandung klorofil, kemudian ada juga yang mengandung malam gitu kan, ataupun senyawa-senyawa yang lainnya yang asam lemak itu kan lipid yang kita tidak pengen gitu ya. Yang kita pengenkan adalah kita mendapatkan senyawa alkaloidnya tadi gitu, pure gitu kan. Nah, maka otomatis nanti kita bisa ekstraksi dulu menggunakan pelarut-pelarut yang sifatnya nonpolar. Nah, nanti dari hasil proses ekstraksi tadi, yang pertama tadi gitu ya, maka kita bisa ekstraksi menggunakan etanol itu selanjutnya. Nah, dengan etanol nanti ada yang prosesnya itu menggunakan asam gitu ya, karena dalam suasana asam tadi kita mau dapetin adalah alkaloid dalam bentuk garamnya tadi gitu. Maka nanti kita tambahkan HCl misalnya ataupun asam-asam lemah lainnya gitu. Nah, kemudian nanti baru kita proses lagi gitu kan. Nanti kita tambahkan filtratnya tadi dengan NaOH gitu. Nah, filtrat yang diperoleh dari hasil tadi pada suasana asam gitu kan, kemudian difiltrasi, dapatlah filtratnya, nanti kita basahkan kembali gitu untuk kita bisa memperoleh adalah senyawa-senyawa alkaloid dalam bentuk basa bebasnya tadi gitu kan, yang misalnya kayak alkaloid yang apa namanya yang punya gugus misalnya alkaloid primer, kemudian yang sekunder maupun yang tersier gitu. Nah, kalau yang tadi yang dalam HCl itu kan alkaloid dalam bentuk garam gitu kan, yang biasanya dia itu sifatnya netral. Jadi eh, tidak begitu apa namanya basa lemah gitu ya. Nah, nanti kalau udah ditambah NaOH, maka nanti akan keluar adalah senyawa-senyawa alkaloid yang tadi primer, sekunder maupun tersier. Nah, itulah yang senyawa-senyawa basa lemahnya yang basa bebasnya tadi yang mau kita tarik menggunakan pelarut-pelarut organiknya tadi gitu ya. Nah, pelarut organik nanti kita dapat gitu kan. Kemudian nanti filtratnya inilah yang nanti kita gunakan untuk berbagai pengujian tadi, untuk menguji isolat yang dihasilkan. Apakah benar dia mengandung senyawa alkaloid atau tidak gitu. Nah, nanti dari situ kita lakukan berbagai uji-uji, baik itu identifikasi secara kualitatif maupun kuantitatifnya tadi, gitu. Nah, sehingga nanti kita tahu, oh benar nih ada alkaloid di dalam eh, apa namanya tanaman tadi dan kita memperoleh senyawa alkaloid gitu kan sebagai isolatnya tadi gitu. Itu untuk tahapan isolasinya. Nah, kalau untuk teknik pemurniannya biasanya pemurnian dari bahan alam itu ada berbagai macam cara gitu ya. Bisa rekristalisasi yang paling sederhana atau biasanya juga bisa menggunakan kromatografi kolom ataupun KLT preparatif ataupun KCKT gitu. Nah,
Nah, nanti berbagai teknik pemurnian ini tadi gitu kan, terutama nanti yang kromatografi itu biasanya yang paling sering digunakan, apalagi yang sekarang itu penelitiannya yang udah agak lebih tinggi gitu ya. Biasanya nanti KCKT-nya itu nanti digabung gitu ya. Misalnya nanti dengan MS ataupun nanti dengan yang lainnya gitu. Nah, atau NMR gitu ya. Nah, nanti di sini masing-masing itu biasanya untuk setiap pengujian tadi itu tergantung dari sifat senyawanya tadi, itu sifat fisikokimia dari senyawanya, kelarutannya, kemudian polaritasnya, kemudian interaksi dengan fase diamnya untuk meningkatkan kemurnian dari senyawa ini tadi, gitu. Nah, di sini nanti misalnya kayak kita misalnya pakai kromatografi kolom, gitu. Nah, kromatografi kolom itu biasanya digunakan untuk pemurnian awal. Biasanya kan untuk apa namanya bahan-bahannya bahan alam yang jumlahnya lebih banyak gitu ya, lebih besar dan lebih berat misalnya gitu. Itu untuk yang kromatografi kolom kita pakai. Nah, kromatografi kolom itu yang bisa kita gunakan misalnya kita menggunakan silika gel sebagai fase diamnya tadi gitu. Nah, nanti di sini kita bisa memisahkan gitu ya senyawa-senyawa yang ada di dalam ekstrak gitu kan. Nah, itu tuh berdasarkan perbedaan dari polaritasnya tadi ataupun interaksi dari alkaloidnya tadi dengan apa namanya fase diamnya tadi sama eluennya tadi, eluen atau fase geraknya tadi gitu. Nah, biasanya kan mereka punya afinitas yang berbeda-beda gitu ya. Apakah nanti lebih kuat ataupun lebih lemah terhadap apa namanya daya afinitas tuh kayak daya dia melekat gitu ya, menarik gitu kan untuk misalnya dia sifatnya polar, kemudian fase diamnya sifatnya polar, berarti otomatis nempelnya lebih lama gitu ya, karena sama-sama gitu. Nah, di sini nanti senyawa dengan afinitas kecil gitu ya terhadap fase diam tadi misalnya itu kan, maka dia akan bergerak lebih cepat gitu, karena daya daya misalnya kayak kita bilang tuh sederhananya tuh kayak daya lekatnya gitu ya. Daya lekatnya itu tuh lebih apa namanya lebih lebih tidak terlalu intens gitu. Jadi dia makanya biasanya lebih cepat terbawa oleh apa namanya elusi ataupun eluennya tadi gitu. Maka biasanya dialah yang nanti itu yang keluar duluan dari kolomnya tadi gitu. Nah, sedangkan kalau dia punya afinitas yang besar gitu ya, daya tarik menariknya tadi terhadap fase diamnya tadi, maka otomatis dia nanti akan lebih lambat keluar dari kolomnya tadi gitu. Nah, jadi maka kita bisa tahu bahwa semakin apa namanya karena tadi dia bilang prinsipnya adalah perbedaan polaritas gitu kan, maka otomatis senyawa yang tadinya apakah tergantung dari afinitasnya tadi gitu kan. Nah, itu bisa terpisah gitu kan, yang polar, yang non polar gitu kan, sehingga nanti terpisah-pisah senyawa-senyawa tersebut. Nah, itulah yang nanti kita bisa ambil kita koleksi untuk apa namanya hasil yang diperoleh tadi gitu dari kromatografi kolom ini tadi. Nah, biasanya nanti juga ukuran partikel fase diamnya itu biasanya akan mempengaruhi hasil pemisahan tadi itu. Nah, ukuran-ukuran partikel itu biasanya nanti tergantung gitu ya, ada yang 0,2 sampai 0,5 milimeter gitu kan. Nah, biasanya nanti ukurannya itu harus seragam gitu, sehingga nanti dia akan mengalirnya juga seragam gitu ya. Nah, kemudian biasanya nanti untuk proses ketika kita mau melakukan apa namanya pembuatan kolom, kolom itu bisa dilakukan pembuatannya baik itu secara kering maupun basah gitu. Jadi nanti kalau kering itu berarti nanti tinggal si silika gelnya itu kita tuang, yang kan silika gel itu kan bentuknya serbuk gitu kan. Jadi nanti tinggal kita tuang ke dalam kolom kacanya tadi gitu. Nah, sedangkan kalau untuk yang basah, maka itu kita bikin dulu silika gel ini kita larutin dulu dengan fase geraknya atau eluennya tadi. Nah, nanti habis itu kita tuang gitu. Jadi nanti dia bentuknya kayak bubur gitu. Nah, nanti kita tuang ke dalam kolom kacanya sehingga nanti kita bisa dapat apa namanya si apa namanya kolom silikanya tadi gitu ya untuk kita melakukan proses kromatografi kolom ini tadi. Nah, misalnya nih kayak gini itu kan. Nah, ini dia melakukan pemisahan bentar.
Ini dia melakukan pemisahan terkait dengan metode yang basah, gitu ya. Cara basah untuk dia memasukkan si silika gelnya ini tadi, gitu. Jadi silika gelnya tadi dia larutin, gitu kan, larutin dengan eluennya, kemudian nanti tinggal dituang ke dalam kolom kaca ini tadi, gitu. Sehingga nanti akan terbentuk apa namanya istilahnya kalau di sini itu kolom silikanya ini tadi, gitu ya. Nah, kolom silika inilah yang nanti akan membantu proses pemisahan senyawa-senyawa yang ada di dalam ekstrak yang kita pakai gitu. Jadi nanti ini ekstraknya isinya ini eluennya gitu. Nah, nanti ini adalah kolom silikanya tadi. Nanti di bawah sini biasanya kita kasih kapas itu ya kalau di lab atau misalnya kalau kamu punya apa namanya selain kapas itu juga boleh glass wool misalnya gitu ya. Nah, cuman kapas itu yang paling sederhana dan paling gampang kita peroleh. Nah, nanti dari situ kita bisa ngelihat, nanti kita proses di sini, gitu kan. Kita alirin, gitu. Nah, di sini tidak boleh kering, gitu ya. Di sini harus selalu ada, apa namanya, harus selalu ada eluennya gitu ya. Jadi jangan sampai nanti eluen ini sampai di sini gitu kan. Nah, maka otomatis nanti si si silikanya ini akan mengering gitu. Nah, kalau dia udah mengering, maka itu akan sulit gitu. Nanti proses dari pemisahan tidak akan sempurna karena nanti akan terjadi retak-retakan gitu. Nah, retak itulah yang nanti akan mengganggu proses dari pemisahan senyawa ini tadi gitu. Nah, ini kan dia udah terpisah, nanti berarti yang mana yang keluar duluan itu berarti sifatnya bagaimana gitu kan. Kita tahu bahwa afinitasnya ternyata kecil kan terhadap fase diamnya. Makanya dia nanti lebih duluan keluar gitu kan dari kolomnya ini tadi. Ini yang warna kuning gitu kan. Nanti ada lagi yang warnanya orange, nanti ada warnanya merah gitu ya. Nah, ini semua nanti kita harus tampung. Kita tampung, nanti kita proses gitu kan. Kita lanjutin dengan KLT, kita lanjut KLT biasa, bukan yang preparatif. Nah, nanti dari KLT biasa itulah nanti kita bisa proses, kita tahu apakah senyawanya ini nih satu senyawa atau ternyata ada beberapa senyawa gitu ya yang kita tampung tadi gitu. Itu untuk kromatografi kolom. Nah, ini untuk yang pengisiannya tadi, kalau untuk yang fase diam gitu ya. Jadi ada kadang ada yang kapas ataupun glass wool atau misalnya nanti kalau kamu tambahin pasir itu juga boleh gitu. Tapi pastikan pasirnya bersih gitu ya. Cuman kalau kita biasanya di lab itu pakai kapas saja gitu. Udah cukup gitu ya. Nah, biasanya nanti di sini kamu harus tahu bahwa fase diam harus homogen, jadi nggak boleh campuran misalnya, oh yang ini habis gitu kan silika gelnya, terus pakai silika gel yang ada gitu kan, tapi ukurannya berbeda dengan silika gel yang pertama kamu pakai. Nah, itu hati-hati. Nah, dari sini nanti kan kayak gini prosesnya, jadi nanti kita akan taruh sampelnya gitu kan di atas silika gelnya tadi, ya, kolom silikanya, kemudian nanti kita harus alirin selalu si fase geraknya tadi atau mobile phase-nya tadi atau fase eluennya tadi gitu. Nah, nanti kita harus selalu aliri gitu kan. Ini tidak boleh tadi tidak boleh kering gitu ya. Jadi harus selalu kamu keluarin di sini yang dimasukin juga harus ada gitu ya. Nah, kemudian nanti akan terjadi pemisahan kan sesuai dengan afinitas polaritas dari si senyawanya itu tadi itu. Nah, itulah yang nanti kita bisa tampung dari senyawa-senyawa yang kita peroleh tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah KLT preparatif. Jadi kalau KLT preparatif itu biasanya kita melakukan untuk purifikasi ya, pemurnian dari fraksi-fraksi yang udah terpilih gitu. Biasanya nanti kan tadi oh lumayan nih bagus gitu kan, banyak senyawanya ada satu gitu kan tunggal. Nah, kita bisa misalnya kayak pakai KLT preparatif. Beneran nggak sih dia tunggal gitu kan? Atau misalnya nanti kita bisa lanjutkan lagi pemisahannya gitu untuk dengan KLT preparatif. Ini penggunaan yang KLT gitu ya. Jadi kalau KLT sama, cuman dia biasanya kita pakainya adalah plat gitu ya. Plat atau lempeng KLT gitu. Jadi silika gelnya itu sudah dijadikan kayak gini
kayak lempeng-lempeng gitu. Nah, jadi nanti dia bukan dalam bentuk serbuk lagi gitu ya. Kalau kolom tadi dia dalam bentuk serbuk, ya nanti kita masukkan ke dalam kolom kaca gitu kan. Nah, kalau yang di sini itu dia nanti dalam bentuk lempeng gitu kan untuk si silika gelnya tadi. Nah, nanti dari sini kita bisa lakukan penotolan gitu. Kalau preparatif itu bukan totolan satu-satu kayak gini gitu ya. Itu kalau preparatif itu biasanya dia notol dari ujung sini sampai ke ujung sini gitu. Jadi satu gitu ya. Itu untuk penotolan yang KLT preparatif. Jadi nanti prosesnya itu gitu ya. Kalau untuk apa namanya KLT preparatif itu nanti bentuknya kayak gini. Ini KRT preparatif. Jadi kamu notol dari ujung ke sini ke ujung sini gitu. Jadi nanti pas dielusi itu akan terlihat gitu ya senyawanya tadi gitu. Kalau kita lihat yang di tengah ini senyawanya masih banyak gitu ya karena masih banyak pita-pita yang dihasilkan gitu. Sedangkan kalau nanti kita lihat yang di isolat yang di sini itu kan KLT preparatif itu, nah kita lihat bahwa dia cuma ada satu gitu satu apa namanya bercak gitu kan pita gitu ya yang muncul berarti otomatis kalau udah satu bercak kayak gini gitu ya satu pita maka otomatis dia sudah kita anggap murni gitu cuma nanti kita harus uji lagi kan secara kualitatif maupun kuantitatif jadi ini nanti tinggal kita kerok semuanya yang bagian yang ini aja gitu ya yang bagian sini kita kerok, nah nanti ya hasil kerokannya inilah yang nanti kita larutin dalam L1-nya, baru nanti kita proses identifikasi kualitatif maupun kuantitatif gitu. Nah nanti kalau yang ini tuh biasanya KRT yang biasa gitu ya, jadi nanti ada pembanding gitu kan, yang menunjukkan apakah benar, apakah dia ada pemalsuan atau tidak, itu kita bisa melihat dari sini gitu. Itu untuk yang KRT preparatif. Nah selanjutnya tadi kan kita tahu bahwa sifat dari apa namanya kromatografi prinsipnya gitu kan. Prinsipnya itu ada yang normal phase, ada yang reverse. Jadi nanti dari ya ada yang fase normal, ada yang fasenya terbalik gitu ya pada KLT. Ini KLT biasa gitu. Nah, maupun yang KLT yang preparatif gitu ya. Jadi nanti kita tahu tadi prinsipnya bahwa dia tergantung dari polaritas ataupun afinitas itu kan senyawanya tadi terhadap fase diamnya gitu. Nah, kalau misalkan di sini dinyatakan bahwa senyawa A, B, dan C gitu ya, dia punya tingkat polaritas dari yang tertinggi ke yang rendah. Berarti otomatis A paling tinggi, B yang sedang, dan C yang paling rendah gitu kan. Polaritasnya berarti polar kepolarannya gitu. Nah, kemudian ada dua metode gitu kan. Ada dua fase, ada yang normal, ada yang terbalik gitu. Nah, kalau yang normal itu biasanya fase diam yang dipakai itu sifatnya polar gitu. Sedangkan yang reverse itu biasanya fase diamnya bersifat non polar gitu ya. Jadi misalnya kayak oktadesil gitu. Nah, kemudian di sini nanti kalau yang normal gitu kan tadi fase diamnya yang polar maka biasanya kalau yang polar tuh misalnya kayak silika gel gitu ya. Silika gel itu sifatnya polar, kemudian selulosa gitu. Nah, biasanya nanti kalau yang silika gel itu biasanya kan tadi kayak gini sifatnya polar itu kita tahu tadi polaritasnya berarti ini paling tinggi gitu kan si A. Si A paling tinggi, B sedang dan C yang paling rendah itu kan polaritasnya. Nah, kepolarannya berarti otomatis A lebih polar, B sedang dan C itu kurang polar gitu. Nah, kita tahu tadi dia normal gitu ya fasenya, fase normal maka otomatis nanti di sini karena tadi normal gitu kan, maka otomatis fase diamnya bersifatnya polar gitu kan. Nah, karena fase diamnya sifatnya polar, sedangkan A itu juga sifatnya sangat polar, maka otomatis dia terikat sangat kuat dengan fase diamnya tadi gitu. Karena sama-sama polar gitu kan. Dia nggak mau nih kebawa sama si eluennya tadi gitu. Maka otomatis karena dia terikat kuat, afinitasnya kan tinggi gitu maka otomatis dia akan sangat nempel gitu ya dengan si fase diamnya ini tadi. Karena dia sangat nempel, maka dia akan sulit untuk naik
terbawa oleh si apa namanya si eluennya tadi gitu kan. Eluennya itu biasanya sifatnya non polar gitu ya. Jadi fase diamnya polar, sifat dari fase geraknya itu yang non polar gitu. Maka otomatis dia tidak terbawa gitu kan. Maka karena afinitasnya tadi cukup besar terhadap fase diamnya, maka dia apa namanya nilai RF-nya rendah gitu kan. Dia bercaknya di bawah aja gitu kan, lama. Jadi terikat sangat kuat. Nah, kecuali nanti dengan B dan C gitu kan, dia akan apa namanya lebih cepat gitu kan, lebih cepat naik gitu ya, terelusi gitu. Jadi kalau misalnya kalau di kolom itu lebih cepat keluar gitu kan, nah sama yang ini juga kayak gitu gitu. Nah, kalau yang reverse berarti kebalikannya gitu, bahwa tadi fase diamnya sifatnya non polar, sedangkan fase geraknya sifatnya polar gitu ya. Maka otomatis nanti yang lebih duluan keluar itu adalah si A gitu ya, karena tadi sifatnya tadi polaritas sama afinitasnya tadi gitu. Itu untuk yang KLT. Nah, untuk kromatogram KLT itu biasanya kita bisa lihat bercak-bercak yang tadi contohnya kayak gini gitu ya. Nah, bercak-bercak ini bercak, bercak gitu ya. Ini pita, bercak juga gitu kan. Tapi kita bilangnya pita biasanya. Nah, nanti ini kamu bisa amati baik itu secara mata telanjang gitu ya, dengan sinar tampak ataupun dengan sinar UV gitu. Jadi nanti kita amati gitu. Nah, nanti apakah terlihat bercak-bercak atau noda-noda tadi gitu. Nah, nanti bisa kita hitung nilai RF-nya tadi berapa. Nilai RF itu bisa kita hitung dari sini. Jadi nanti titik tengah, jadi kan si bercak ini kan pasti punya titik tengah, gitu ya. Nah, titik tengah ini inilah yang diambil, gitu. Jadi nanti dari sini ke sini, itu kamu ukur berapa senti dari jarak dia penotolan, kemudian dari batas dia selesai mengelusi, gitu. Berarti nanti bercaknya ini kamu ambil titik tengahnya, gitu kan. Kemudian kamu ukur jaraknya dari sini, dari titik penotolan gitu. Kemudian dibagi dengan si jarak eluennya gitu ya, ngalir dari titik penotolan sampai dengan titik akhirnya tadi gitu. Nah, nanti kita dapat nilai RF dari si apa namanya senyawanya ini tadi. Misalnya kayak gini nilai RF-nya 0,35 gitu ya untuk yang si nomor 2 ini tadi gitu ya. Itu untuk yang si KLT. Nah, kemudian nanti ada lagi yaitu KCKT. KCKT yang preparatif berarti ini pemurniannya itu yang lebih apa ya istilahnya itu lebih tajam, lebih kelihatan gitu ya. Karena dia dalam jumlah kecil saja tuh lebih kelihatan dan lebih tahu gitu ya senyawa-senyawanya tadi gitu. Dan biasanya kalau pakai KCKT itu kita senyawa ininya tuh sudah benar-benar ketahuan gitu ya. Ini senyawa apa gitu kan. Terus dia nanti kita bisa melihat dari berbagai prosesnya itu tadi. Kalau untuk KCKT gitu kan, apa namanya jumlahnya tadi kecil gitu kan, yang dihasilkan juga kita bisa melihat. Kalaupun kalau mau ke kadar itu juga nanti KCKT analisis gitu. Jadi nanti kita dapat kadarnya berapa gitu kan. Nah, kalau KCKT preparatif itu kita cuma melihat ini aja gitu ya. Jadi pemurniannya tadi gitu kan. Nah, itu biasanya nanti kita bisa apa namanya proses kita lihat gitu kan. Nah, biasanya nanti itu kan kalau untuk ini nggak ada contohnya ya. Jadi nanti ada kan kromatogramnya itu biasanya bentuknya kayak kurva-kurva gitu ya. Ada pik-piknya gitu, puncak-puncaknya. Nah, kayak gunung gitu ya. Itu untuk yang kromatogram KCKT. Nah, biasanya nanti kromatogram itu kita bisa melihat apakah terjadi tailing atau enggak. Dia berekor atau tidak gitu ya. Bentuk kurvanya itu tadi gitu kan, bentuk puncak-puncaknya. Nah, nanti untuk menghindari seperti itu biasanya nanti dikasih asam gitu ya. Asam-asam lemah gitu sangat sedikit gitu ya untuk biar dia tetap bisa
dalam bentuk terprotonisasinya tadi gitu. Itu untuk yang si KCKT. Nah, kemudian yang terakhir itu ada yang rekristalisasi. Biasanya ini dilakukan pada tahap akhir gitu ya. Biasanya kita mau cuci gitu kan kristalnya gitu ya. Jadi nanti biar dia lebih murni lagi gitu kan. Jadi nanti pas kita mau konfirmasi pakai KCKT ataupun nanti titik leleh gitu ya, titik lebur. Nah, itu nanti kita bisa benar-benar yakin bahwa itu adalah senyawa murni gitu. Itu untuk yang si apa namanya menggunakan rekristalisasi ini tadi gitu. Nah, ini contohnya adalah kafein. Kafein itu kalau kita mau isolasi bisa dari daun teh ataupun dari kopi gitu. Nah, nanti dari situ kita tahu bahwa kafein itu adalah senyawa alkaloid yang masuk ke dalam pseudoalkaloid ya kan. Dia punya struktur intinya dalam bentuk purin gitu. Nah, nanti di sini kita lihat cara kerjanya bahwa tadi si senyawa alkaloidnya ini tadi, si sampelnya tadi, itu ya, simplicianya, itu kita ekstraksi dulu, bisa menggunakan etanol nanti. Nah, kemudian habis itu filtrat yang didapat kita harus kasih dengan MgO. MgO kan sifatnya apa namanya magnesium oksida, sifatnya kan basa, itu ya, basa lemah. Nah, nanti dari situ kan bisa ditarik, dia tuh bisa mengendapkan pengotor-pengotor yang ada di dalam senyawa-senyawa pengotor gitu ya yang ada di dalam ekstraknya tadi gitu. Nah, misalnya kayak tanin ataupun senyawa-senyawa yang kita tidak pengen gitu. Nah, nanti dapat residunya itu baru kita cuci gitu ya. Kita cuci dengan air panas-panas tuh kita saring gitu ya. Karena nanti si apa namanya kafein itu kan kita tahu bahwa dia sangat mudah larut gitu ya di dalam air panas gitu. Nah, jadi nanti di sini baru selanjutnya kita bisa tambahkan dengan asam sulfat ya yang basah itu kan berarti dalam suasana basah sehingga dapat alkaloid dalam bentuk bebasnya tadi gitu. Nah, nanti alkaloid bebas yang terbentuk ini bisa kita tambahkan dengan pelarut organik gitu ya. Misalnya kayak ini apa namanya kloroform gitu kan sehingga nanti kita bisa narik si alkaloid basanya ini tadi, alkaloid bebasnya tadi gitu. Nah, dari situ nanti kita bisa memperoleh senyawa alkaloidnya ini tadi gitu. Nah, nanti tinggal kita proses lebih lanjut gitu kan. Nanti kita dapat residu kafeinnya tadi. Nah, nanti tinggal kita proses residu kafein tadi, kita rekristalisasi. Misalnya nanti kamu taruh di dalam kulkas gitu ya, suasana dingin, nanti dia akan membentuk kristal-kristal gitu. Itu untuk senyawa kafein ini tadi gitu. Nah, sudah kalau udah selesai nanti kita dapat kristalnya tadi, maka kita lanjutkan ke proses yang berikutnya gitu ya. Proses misalnya kita uji secara kualitatif, bisa pakai spektrofotometri ataupun nanti kita bisa uji spektrum IR, kita mau melihat gugus fungsinya misalnya gitu. Kemudian bisa juga menggunakan reaksi-reaksi warna ataupun nanti kita bisa melihat pakai apa namanya uji KLT ataupun nanti titik leleh. Nah, yang paling umum itu biasanya kita pakai yang titik leleh gitu ya, titik leleh dari kafeinnya itu tadi gitu. Sehingga nanti dia menandakan bahwa benar ini adalah senyawa kafein karena biasanya kalau murni itu biasanya titik lelehnya cuma satu gitu ya. Jadi nanti terlihat gitu bahwa dia murni atau tidak. Nah, di sini nanti teknik-teknik yang bisa tadi gitu ya, ada rekristalisasi, kolom itu KLT ataupun KCKT preparatif gitu. Nah, nanti semuanya itu tergantung kamu mau yang paling murah ya sebenarnya rekristal gitu ya. Paling mahal tuh biasanya KCKT gitu. Cuman resolusinya paling bagus gitu ya untuk pemurniannya tadi. Nah, kemudian ada evaluasi kemurnian dari alkaloidnya ini tadi. Kalau untuk kemurnian dari alkaloid itu nanti kita bisa apa namanya lihat tadi baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif gitu ya. Nanti di sini kita interpretasi datanya tadi itu bisa menggunakan KLT atau biasanya kita pakai HPTLC gitu ya. Nah, nanti dari sini kita bisa ngelihat gitu kan. Selain tadi bercak-bercaknya gitu, nanti kita bisa ngelihat RF-nya, kita bisa hitung RF-nya, kemudian kita cek biasanya kan
yang terbentuk itu kan noda-nodanya gitu kan, satu noda ataupun kita bilang satu bercak atau nanti itu dari situ kita bisa ngelihat gitu kan berapa nilai RF-nya tadi kita bisa hitung RF-nya yang kita lihat tuh warna sama nanti itu apa namanya selain warna tadi RF-nya tadi gitu. Jadi nanti kita bisa lihat di situ apakah senyawanya benar atau tidak gitu. Nah, itu dia untuk ngelihat apa namanya satu komponen senyawanya tadi gitu. Nah, kemudian kalau ini contoh untuk kemurnian pakai yang KLT tadi. Jadi kalau jumlah noda itu biasanya cuma satu gitu ya, itu murni. Jarang biasanya senyawa murni itu dalam bentuk dua noda itu. Kemudian atau dua bercak gitu ya. Kemudian RF-nya dengan standar RFC sampel kamu dengan standar itu biasanya sama gitu ya. Warnanya, kemudian RF-nya itu sama semuanya gitu ya. Kemudian kalau densitogramnya itu cuma satu puncak tajam. Itu kalau misalnya kamu pakai yang densitometri gitu ya, KLT densitometri. Nah, itu yang terbentuk nanti kan kurva gitu ya. Nah, kurvanya itu puncaknya tajam gitu ya. Jadi nggak ada tailingnya, itu nggak berekor gitu ya. Kemudian juga baseline-nya juga bersih. Jadi nggak ada istilahnya itu puncak-puncak kecil yang lain gitu ya. Itu menandakan baseline-nya bersih. Nah, kemudian ada lagi yang untuk kita konfirmasi kemurnian sama identitas selain KLT itu bisa tadi pakai KCKT ya biasanya nanti digabung dengan MS massa apa namanya spektrofotometri massa itu jadi kita mau tahu massa dari senyawanya itu berapa. Jadi kan dari situ kan kita tahu oh BM-nya berapa gitu ya. Makanya biasanya untuk mendapatkan satu senyawa isolat gitu ya, itu sangat banyak uji yang dilakukan gitu. Jadi selain secara kualitatif, kuantitatif gitu ya, semua prosesnya itu tadi tuh misalnya dari IR kita dapat gugus fungsinya gitu kan. Nah, terus kita mau tahu lagi gitu kan senyawa apa ini, maka nanti kita bisa pakaiin lagi spektroskopi massa gitu kan. Jadi kita dapat oh BM-nya tuh segini gitu. Nanti kita bisa lanjut lagi dengan HNMR ataupun CNMR gitu kan. Sehingga kita dapat si protonnya berapa gitu kan, karbonnya berapa. Nah, nanti dari situlah kita bisa tahu senyawa murninya ini apa gitu ya. Beneran nggak alkaloid, tapi alkaloidnya yang jenisnya apa gitu. Jadi nanti dari berbagai uji-uji tersebut gitu, sehingga nanti kita tahu senyawa-senyawa alkaloidnya ini tadi gitu. Nah, ini yang terakhir. Jadi kesimpulannya untuk alur isolasi, untuk metabolit sekunder itu biasanya kita dari persiapan sampel, ekstraksi, kemudian sampai dengan fraksinasi, terus pemurnian, uji kemurnian, sampai dengan identifikasi struktur ataupun golongannya tadi gitu. Nah, nanti biasanya isolat murni itu dalam bentuk eh, kristal gitu ya atau serbuk putih dengan titik leleh yang kecil itu rentangnya gitu ya. Nah, ini yang menandakan bahwa kemurniannya tadi tinggi gitu ya untuk senyawa alkaloid ini tadi, isolat yang dihasilkan gitu. Oke, sampai di sini untuk yang terkait dengan materi isolasi dan teknik pemurnian senyawa alkaloid. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya terkait dengan senyawa ini? Nanti materinya saya kirim di ini ya. Sana nih. Ada yang mau bertanya? Hmm. Ada yang mau bertanya? Tidak, Ibu. Ibu, nggak ada. Sebentar, mana nih? Citra. Kalau nggak ada yang mau bertanya, berarti mungkin sampai di sini untuk perkuliahan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Iya, Terima sama-sama. kasih, Bu. Iya.